وعلى آله وأصحابه ذريته وخصوصا ثم إلى رسولنا الحجير اللهم أنسى ببر الله وسلم وفرهم ثم إلى رسول قدم محمد علي بعلي وأوصل فره وثم إلى رسول كلمتين الحمد الرحمن والسكة والحفاظ والحبس ثم إلى رسول ورطبه الأهل الأمار بالرحمة والتصى سعد والضربارس وأصولهما فروهما ثم إلى صاحب رطع أيضا قد بقصة وسبيلات بن عبد الله بن علاوي بن محمد الحداد وأصوله وفروه ثم إلى روح معسس مع حضرة الحبيب البركة الشريف عبد الرحمن بن حبس وأولاد الحبيب شوقي والأمار وعبد الله وأصولهم وفروهم وثم إلى رسالنا مربنا الحبيب عمر الحبشي وأخيه وشقيقه المربي علي بن الحبشي والأستاذ أبو بكر الحبشي وأصوله وفروه وثم إلى أبوي سيد محمد بن عبد بن ملك الحسن وأصول وفره وثم إلى روح مصنف هذا الكتاب الشيخ سيد عبد الله بن سمر الحضرمي أن الله يغفر له ويرحمه ويسلم الجنة برحمته والدين وخاص أمواتنا وأموات المسلمين عامة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركات في الدين والآخرة على هدينا صلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi ja'ala riyadha jannatihi lis-salikin at-tariqata ahli bidadihi wa naddara wujuhal muttaqin al-mukhlisin min ibadihi as-salatu was-salamu ala man kana al-istighfar wal adhkar min awradihi sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام الملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'an, yang kami muliakan, yang kami hormati para alim ulama, para asatidz wa asatidah, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepengurusan Musholah Nurul Jannah, dari ketua, wakil, anggota yang lain yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, tapi yakinilah Bapak tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak sekalian. Puji syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, nikmat, taufik dan karunia-Nya kita masih diperkenankan untuk hadir, duduk, bertatap muka di acara yang baik, waktu yang baik, kumpul dengan orang-orang yang baik. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan wasilah kebaikan-kebaikan ini Allah berkenan untuk jadikan kita pribadi-pribadi yang baik, sehingga pada akhirnya nanti Allah berkenan juga untuk cabut nyawa kita mati dalam keadaan baik. Allah jadikan kuburan kita kuburan baik, bangkit di padang mahsyar bangkit dalam keadaan baik, sehingga pada akhirnya nanti Allah berkenan masukkan kita ke tempat terbaik, yakni surga bersama makhluk paling baik, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salat beriringan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi agung kita, wa huwal lu'lu'ul mutala'li alladzi tala'la wa yatala'la wa kana tala'luhu atyab aktsar min lu'lu'il mutala'li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kabar galo-galo? Sehat galo? Alhamdulillah. Kita melanjutkan pembelajaran kita seperti biasa, kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumir Al-Hadrami. Sekarang Bapak kita masuk ke bab faslun fi ma yahrumu 'alal muhdits. Ya, fasal tentang apa-apa yang diharamkan untuk orang-orang yang berhadas. Kita galak nyebut kan, aku ini sedang berhadas. Ya. Hadas itu ada dua. Ada hadas apa? Ada hadas besar, ada hadas Alhamdulillah. Hadas besar itu apa?
Hadas besar itu apa? Di sini di sini dijelaskan al-ahdas isnan. Hadas itu ada dua. Al-asghar wa akbar. Hadas besar, hadas kecil, ya. Fal asghar ma aujabal wudu. Hadas kecil itu hadas yang mewajibkan untuk wudu, dalam artian kalau kita sedang berhadas kecil cukup ngangkatnya dengan wudu. Bapak tadi kencing, maka berarti hadas kecil, kentut, berak, itu namanya hadas kecil. Adapun hadas besar wal akbar ma aujabal ghusl. Ya, hadas besar yakni hadas yang mewajibkan kita mandi. Dalam artian nak menghilangkan hadas ini wajib mandi. Mandi wajib namanya, mandi besar. Junub, terus haid, nifas, itu hadas besar. Di sini dijelaskan manin taqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'. Untuk wong yang kate wudu berarti hadas kecil, ya. Orang yang tidak mempunyai wudu haruma alaihi arba'atu asya', dia ini diharamkan untuk melakukan 4 hal. Kita tidak punya wudu, sedang berhadas kecil, maka 4 hal ini haram untuk dilakukan. Haram di dalam istilah fikih apa haram? Haram itu digawekan berdosa, ditinggalkan dapat pahala, itu haram, ya. Berarti harus ditinggalkan, jangan digawekan, itu haram. Jadi untuk wong yang kate wudu ada 4 hal yang dia tidak boleh, haram untuk dia. Yang pertama apa? As-shalah, salat. Ya, baik itu salat sunnah maupun salat wajib, intinya salat. Walaupun salat ini dia ada 2 pengertian. Kalau menurut istilah bahasa as-shalah hiya ad-du'a. Nah, di dalam kitab Fathul Qorib itu dijelaskan, ya. Salat itu artinya doa. Ya. Kalau kita berdoa, ya berdoa kan, ya Allah pengen mobil, ya Allah pengen motor, ya Allah pengen HP. Boleh tak? Dalam keadaan tidak punya wudu. Boleh. Kalau berdoa yang semacam ini. Yang dimaksud salat, ia salat secara makna, ya. Apa itu salat? Af'alun wa aqwalun mahsusatun. Pekerjaan, perkataan yang khusus, ya. Muftatahatun bitakbir, yang dibuka dengan takbiratul ihram, wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Itu namanya salat. Nah, yang salat yang semacam ini, ya salatnya salat Isya, Allahu Akbar. Nah, kalau tidak punya wudu haram, tidak boleh. Ya, jadi wajib, baik itu salat sunnah maupun salat yang wajib 5 waktu, wajib punya wudu untuk salat. Nah, jadi itu yang pertama salat, ya. Jadi wong yang tidak punya wudu tidak boleh salat. Wajib dia ngambil air wudu. Yang kedua tawaf di Ka'bah, lagi haji lagi umrah. Itu hukumnya harus wajib punya wudu. Bapak salat Isya. Di rakaat kedua tahiyat awal bangkit tegak, kapan tegak? Kentut. Otomatis batal.
Segala, ingat rumusnya, segala sesuatu yang membatalkan wudhu itu membatalkan sholat. Ya, rumusnya, seluruh sesuatu yang membatalkan wudhu membatalkan sholat. Kalau kentut batal tak wudhu? Batal. Lagi sholat terkentut, maka otomatis wudhu batal, sholat batal. Tapi tidak ada seluruh yang membatalkan sholat membatalkan wudhu, tidak. Ingat rumusnya, seluruh yang membatalkan wudhu membatalkan sholat, tapi tidak seluruh yang membatalkan sholat membatalkan wudhu. Makan, lagi sholat makan, batal atau tidak? Batal. Ngomong, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, HP mana lupa aku nago, batal lah. Tapi wudhu batal atau tidak? Tidak. Ingat, berarti seluruh yang membatalkan wudhu otomatis membatalkan sholat. Tapi tidak seluruh yang membatalkan sholat membatalkan wudhu. Ya, ingat ya. Itu. Lagi sholat cak tadi. Nak tagak rakaat ketiga, kentut, otomatis batal sholatnya, otomatis wudhunya batal. Keluar dulu dari sholatnya, ngambil wudhu lah, ambil wudhu lagi. Pada saat nak sholat, ngulang dari awal apa lanjut? Lagi sholat. Ayo Ustaz nanggung Ustaz, rakaat terakhir ini batal terkentut. Lanjut apa ngulang sholatnya dari awal? Ngulang. Ngulang. Tapi kalau tawaf tidak, bapak lagi tawaf di Mekah, umroh atau haji, sudah di kelilingan ketiga, sempurna kelilingan ketiga, batal wudhu bapak, terkentut misalnya, tawaf wajib pakai wudhu, keluar otomatis ngambil wudhu. Setelah ngambil air wudhu, masuk lagi untuk tawaf. Kalau tawaf tidak payah ngulang, langsung lanjut baik. Putaran keempat, kelima sampai ketujuh. Ingat ya, untuk sholat batal walaupun di ujung. Ingat rumus sholat tadi apa? Af'alun wa aqwalun, pekerjaan, ucapan, makhsusatun, yang khusus. Ingat ya, gawean sholat, pekerjaan sholat khusus, tidak kate gerakan sholat. Allahu Akbar, kate khusus gerakannya, berdiri, ruku, sujud, ya, tidak boleh ditambah-tambah yang lain. Atau ucapan sholat khusus, ya, tidak boleh misalnya diganti dengan yang awalnya Allahu Akbar, wong Indonesia, ndak usah nak ke Arab-Araban. Kapan sholat? Maghrib. Allah Maha Besar. Ndak boleh, karena ucapannya khusus. Muftatahatun bitakbir, diawali dengan takbiratul ihram, wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum, salam yang kanan, salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Walaupun di ujung Ustaz dengar lagi nih Ustaz lagi tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh, terkentut, tetap harus ngulang dari awal katik cerita. Oleh karena itu Bapak, sholat nahan kentut, nahan berak, nahan kencing hukumnya makruh. Sah dak Ustaz sholatnya sah, tapi makruh, lebih bagus dihindari. Makruh itu apa? Digawekan ida apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Tegawe tetap lagi tadi Ustaz nahan berak Ustaz, aku sholat isya, aku paksa ke sholat. Sholatnya jangan sah, sholat isya boleh, tapi makruh, lebih bagus jangan nahan, betul ke dulu biar sholatnya sentoso, tidak ada kejar-kejaran. Ya, lah dua dapat sholat, tawaf. Jadi wong tidak punya wudhu, tidak boleh langsung sholat, tidak boleh langsung tawaf, harus wajib dulu ambil wudhu. Yang ketiga, wa massul mushaf,
menyentuh mushaf Al-Quran harus pakai wudhu. Nah, tapi kata guru kami, apa ke yang sekarang ini mushaf ya loh, ternyata kata guru kami harus mushaf 100%. Yang haram disentuh itu mushaf yang 100%. Tapi kan sekarang sudah banyak mushaf Al-Quran yang campur terjemah, campur bahkan ada tafsir, bahkan sudah ada tajwidnya. Nah itu cak mana? Kata guru kami, yang haram untuk disentuh ini yang emang mushafnya 100%. Al-Quran tok, ya, Al-Quran tok. Nah, tapi kalau sudah banyak artinya, sudah banyak terjemahnya, nah ini kata guru kami tidak jadi masalah. Tapi tetap lebih afdol megang pakai wudhu. Ayatnya apa? La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah yang menyentuh mushaf itu hanya wong-wong yang suci. Nah, itu ya. Itu ada riwayat Sayyidina Umar. Marah besar dengan Nabi Muhammad waktu Sayyidina Umar belum masuk Islam. Tiba-tiba suatu hari sudah Sayyidina Umar intinya nak dibunuh ya Nabi Muhammad. Mau pedang. Nah, kalau lama pedang ini seriusnya berarti ketemu dengan wong di jalan. Mana Umar? Nak ke mana? Bahasa kita baik nak. Sampai saya. Nak mana Umar? Aku nak bunuh Muhammad. Aish. Kenapa? Muhammadnya sudah merusak agama kita nih, agama nenek moyang kita sudah dirusak nih. Akhirnya apa? Wong ini nunjuk tahu, jauh saja jauh nak bunuh Muhammad, adik betino kau sudah melok Muhammad, sudah masuk Islam. Oh, marah Sayyidina Umar. Marah. Nak bunuh Nabi Muhammad, orang belok datang ibu adiknya. Subhanallah, kebetulan adik Sayyidina Umar dengan lakinya pada saat itu sedang belajar Al-Quran. Ngapain belajar Al-Quran? Tok 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 tok. Seingat anak Fatimah nama adiknya itu. Nama adik Sayyidina Fatimah. Fatimah buka. Cigan dari dalam. Oh ini Sayyidina Umar ini. Yang ngajar ini, yang guru ini takutan setengah mati. Siapa yang tidak kenal Sayyidina Umar? Wong paling hebat, paling melawan, paling jagoan zaman itu. Pegulat handal, katik yang ngalah ke Sayyidina Umar. Akhirnya singitan. Kapan dibuka? Bener kau melok ini, bener. Puk ditabok. Terjengok ada lembaran-lembaran Al-Quran. Nak diambil oleh Sayyidina Umar. Apa nih? Kata adik, jangan kau pegang, jangan coba-coba pegang, jangan. Kenapa? Adiknya patokan la yamassuhu illal mutahharun. Kalau kau nak megang ini mandi dulu kata adiknya. Ya, rapi-rapi dulu, bagus-bagus dulu. Akhirnya subhanallah Sayyidina Umar maca surat Toha pada saat itu. Dan itu dapat hidayah. Kata Sayyidina Umar, ini yang diajarkan Muhammad. Ya. Ini bukan buatan manusia, bukan. Kata Sayyidina Umar langsung sadar. Ini bukan dak katik manusia yang bisa muat seindah ini, secantik ini. Melainkan pasti ini ciptaan Tuhan. Kata Sayyidina Umar. Antarkan aku sama Muhammad. Adiknya masih ragu, jangan kaget, antarkan. Dinjuk tahu, akhirnya Nabi Muhammad datang. Di situ ternyata lagi kumpul para sahabat. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Hamzah. Ya, apa gelar Sayyidina Hamzah? Asadullah, singonya Allah. Kapan ngintip, jingok Sayyidina Umar sambil bawa pedang, natangi tempat perkumpulan itu. Ada Umar, takutan kalau dalam rumah. Sayyidina Umar ini, tambah lagi bawa pedang. Subhanallah, apa yang terjadi? Kata Sayyidina Hamzah, sudah jangan takut, ada aku. Kalau dia macam-macam kaget aku, letak batang gulunya. Kan sama-sama jagoan Sayyidina Hamzah ini. Dibuka oleh Sayyidina Hamzah, langsung dicekiknya Sayyidina Umar. Ngapo? Apa dia kendak kau? Inilah hebatnya akhlak Rasulullah. Kaget. Belum tahu apa dia kendaknya, belum tahu hajatnya. Tanya benar-benar dulu. Akhirnya ditanya, subhanallah apa? Ternyata nak masuk Islam. Subhanallah. Nah itu saya Umar ya. Nah nyentuh tak boleh, nyentuh Quran. Ketik wuduk. Wa hamluhu, dan membawa Al-Quran sama. Nyentuh tak boleh, mawak juga. Nah, tapi ini bukan dalam artian 100% mentok. Oh berarti tak boleh dipegang nian. Ada keadaan yang mendesak, keadaan tertentu boleh. Contoh apa? Contoh hujan besar, banjir,
Ya, kebenaran kita tak punya wudu. Kalau tidak kita ambek kanyut Quran ini, basah. Nah, maka dengan niat untuk memuliakan, dengan niat untuk menghormati, menyelamat Quran, dapat pahala. Bukan 100. Ini kadang tuh alasan males tadi. Tolong ambek Quran itu aku tak punya wudu. Nah, dalam artian kalau keadaan mendesak diperbolehkan. Ini dalam artian kata hajat. Tiba-tiba nak megang Quran, padahal kata wudu, kata hajat. Ya, ambil wudu dulu. Nah, membawanya, ini kami diajarkan oleh guru kami, membawa Al-Quran, biasanya untuk santri, penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran, dia ada Quran kecil, biasanya dalam koceknya. Per juz, Quran per juz. Kecil, 1 juz, 2 juz, pisah-pisah. Masuk sini. Kentut batal, otomatis dia membawa Al-Quran. Ini tidak boleh. Nah, cak mana caranya? Maka niatkan, kata guru kami, jangan niat mawa Al-Qurannya, jangan. Niat makik bajunya baik, Al-Qurannya melo. Jangan diniatkan mawa Quran. Atau ada Quran di sini. Nah, ini HP. Niat mawa HP-nya, jangan niat mau Quran-nya. Tapi kalau keadaannya cak tadi mendesak kan, tiba-tiba terkentut batal wudu, otomatis kan terpakai masih, ya kan? Nah, niatnya cak itu. Tempelkan dengan yang lain. Niatnya mau alat yang lain tadi. Nah, itu 4 itu. Wong yang tidak punya wudu, 4 macam ini haram. Yang pertama tadi apa? Salat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, nyentuh Al-Quran. Yang keempat, membawa Al-Quran. Wa yahrumu 'alal junub sittat asya'. Terus untuk wong junub haram bagi dia 6 macam. Wong junub ya. Nah, keluar mani, hubungan suami badan itu junub. Yang pertama salat. Intinya hampir sama tinggal ada tambahan. Sama cak biasa, ya. Wong junub salat haram, harus mandi besak dulu. Yang kedua tawaf sama, wong junub tak boleh tawaf, harus mandi besak. Yang ketiga sama, wa mashul mushaf, menyentuh mushaf tak boleh. Wa hamluhu, yang keempat membawanya juga tak boleh. Nah, ini tambahannya, wal lubsu fil masjid. Wong junub tak boleh mantep diem di Ustaz cak mana lagi gigi itikaf bulan Ramadan. Tidur dengan gampang tidur. Gampang nyingok celana basah, mimpi basah. Cak mana? Ya sudah cepat-cepat keluar dari berdosa tidak Ustaz? Ya kalau mimpi, siapa yang pacak ibarat kenyataan? Kan tak pacak. Kecuali emang kamu metu kesengaja di sana dosa. Kalau mimpi, ya, itu di luar daripada kontrol kita. Cepat-cepat baik keluar dari masjid. Wa qiraatul Qur'anan, berarti kan membaca Al-Qur'an. Wong junub tak boleh. Ini tambahan 2 macam tadi, berdiam diri di masjid dan membaca Al-Qur'an. Wong junub tak boleh baca Al-Qur'an. Nah, di sini juga bukan 100% baca Al-Qur'an tak boleh. Maksudnya apa? Dia junub, cuman sudah tiba-tiba nak baca Quran baca Quran tok. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Tapi kata guru kami, ada ayat-ayat Al-Quran yang biasa dipakai untuk berzikir, dia zikir pakai ayat itu, ya, maka tidak apa-apa dengan niat zikir. Bahkan kan banyak kan, Bismillahirrahmanirrahim, itu kan biasa sudah kita pakai wiridan zikiran. Tidak masalah kalau diniatkan zikir. Macot tok deh tiba-tiba wae lagi dan kuman imannya naik misalnya. Junub baca Quran lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasinal Qur'anil Hakim. Tidak boleh. Niat zikir boleh. Terus wa yahrumu bil haid asyratu asya', untuk betina haid. Nah, ini untuk bapak-bapak untuk uang rumah. Haram untuk dia asyratu asya', 10 macam. Nah, dari ke-6 tadi berarti tinggal nambah 4 lagi. As-shalah yang pertama, wong haid tak boleh salat.
Wa tawaf juga tidak boleh. Dia rajin solat terus, solat wajib, solat tahajud, solat duha, dikejar-kejar kan. Head. Maksa nak solat tak boleh. Tidak boh. Kalau dia tahu hukumnya haram dipaksa berdosa. Ustaz mana wong nak solat dilarang-larang. Inilah syariat Islam ini, ya, dia sudah mengatur galau-galau. Tambah lagi masalah ibadah. Tapi jangan takut. Apa yang jangan takut? Betino yang biasa sholat, betino yang biasa puasa, pada saat dia head, otomatis tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Akan tetapi karena kebiasaan dia sholat, karena kebiasaan dia puasa, posisi dia lagi head, maka pahala tersebut tetap Allah unjuk. Dia lagi head, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, dia tetap dapat pahala puasa, tetap dapat pahala sholat. Tapi kalau mati-mati tetap masih, sudahlah aku tetap nak puasa, aku nak sholat, malahan hukumnya haram, malahan dapat dosa. Sudah, lalu itu syariat, sudah, itu simple. Sholat, tawaf, sama mashul mushaf, megang mushaf betina head. Wa hamluhu, membawanya juga tak boleh. Wal lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid, tak boleh betina head. Ini perhatikan Bapak. Kan sekarang ini kan sudah banyak, ya, uang kawin di sudah banyak. Ini diperhatikan. Perlu diomongkan. Kita panitia, kita tuan rumah perlu tunjuk tahu, ya. Ibu-ibu yang head di luar baik. Di luar menghormati masjid, tak boleh, haram. Kadang tuh heran yang lucu kadang. Kenapa? Ada masih ya ngotot. Dia tahu dia head, tahu tak boleh masih masuk masjid. Nah, yang nak anak tanya itu ngapo masih nak maksa? Apa gaya-gaya dia tidak nyingok uang akad nikah itu, dia tidak masuk masjid, apa bisa batal uang itu kawin? Batal kira-kira? Tidak kan, ya sudah. Tunggu aja di luar dengar yang akad nikah itu paling berapa menit. KUA itu penghulu itu kan, karena bapak anak ini penghulu jadi anak tahu. Ya. Kalau lagi dang hari Minggu, hari Sabtu itu padat emang ngawin tuh. Besok 4 tempat, 5 tempat satu hari itu. Jadi kadang mereka juga nak cepat. Akad nikah itu paling setengah jam. Tunggu setengah jam di luar. Jangan maksa, jangan. Perlu diomongkan ibu-ibu haid tunggu di luar. Yang umumkan dapat pahala. Tapi Ustaz dikata orang matilah bereja. Yang nak kita cari ini ridha Allah apa ridha manusia? Kalau nak nyari ridha manusia Pak, tak bakal dapat. Tak bakal dapat. Ya, serius. Nak nyari ridha manusia tak bakal ketemu titiknya, tak bakal. Karena kenapa? Karena manusia ini sudah salah. Ada kertas putih penuh, campak ke titik siko hitam. Mereka lebih fokus ke mana? Ke titik hitam daripada yang putih sebanyak idak. Jadi kita kalau cuman hidup nak nyari ridha manusia, kesenangan manusia, tidak bakal habis. Hari ini kita beli ke HP, besok dia nunggu kita beli ke kapan lah, wong itu beli ke motor. Iya. Itu kalau manusia. Tapi kalau nyari ridha Allah, sudah, itu lebih dari cukup untuk kita. Jadi sudah, tidak apa-apa. Ya kita juga tapi ngumumkan, jangan dimarah-marahi. Yang betul betul otak kan, jangan. Ya ada cara. Islam ini hebat. Ibu-ibu maaf. Nah, yang perempuan haid boleh tunggu di luar, karena betina haid tidak boleh masuk masjid, tidak boleh berdiam di masjid. Kesian sama ibu-ibu itu lagi, ibu-ibu berdosa. Nah, kan itu lemak nenggangnya. Ini tidak boleh betul. Kamu ni ngotawi masjid, cenggung wong. Ada caranya. Wa qiraatul Quran. Betina haid tidak boleh baca Quran. Nah, tapi ada pengecualian juga. Ya. Ustaz dia tuh penghafal Quran 30 juz Ustaz. Cak mana Ustaz? Kalau tidak dihafal, wong hafal Quran ini, Pak, kalau dia sudah 30 juz,
paling sedikit sehari itu harus 10 juz diulang. Paling sedikit itu. Kalau lah hafal 30 juz. Karena kenapa? Karena hafalannya bakal cepet hilang. Lebih susah ngafal apa nyago? Nyago. Kalau ngapal Pak, pelek be. Simple. Ana contoh ke. Coba pelek. Amma yatasaalun. Nah pelek kalau. Amma yatasaalun. Lagi. Amma yatasaal. Lagi. Apal kan? Apal. Biasa kalau ngapal tuh cepet. Nyagonyo setengah mati. Iya. Tambah lagi main banyak para, masya Allah, antu pukang ya dah, antu dado ini. Kalau bukan antu pukang zaman dulu, bukan antu pukang betina di mana-mana. Ini lagi maksudnya, maaf ngomong kita nak nyingok apa namanya tuh, pukang ayam itu lebih mahal pukang ayam ya dari pukang betina, Pak. Iya. Ini kadang kapan kita pelototi nak marah. Kau ni kanji mata kau, padahal dia yang buka. Iya dah. Lah kepalang banyak wong kita ni. Ngapa dijengok? Iya, palang anu sak rezeki, bukan rezeki dosa sekali rezeki tu. Mana lagi mana? Dijengok, itu rezeki tapi kapan lah? Sedetik, 2 detik, 2 menit, 3 menit, setengah jam ngawak, dosa sudah. Itu ya. Wong hafal Al-Quran dia harus ngulang paling sedikit itu sehari 10 juz. Setiap per 3 hari khotam 30 juz. Cak mana yang semacam ini kalau diulang otomatis hafalannya bakal hilang. Nah itu tadi diniatkan zikir. Karena dia sudah punya kebiasaan cak itu tidak apa-apa ngulang Al-Quran. Ini pengecualian. Yang tidak boleh ingat, yang tidak boleh tiba-tiba be nak maca Quran tok be tanpa hajat. Ya, kata hajat lagi junub, kata hajat lagi haid, kata hajat lagi junub, lagi tak kata nanti cak tu macam itu tidak boleh. Wasaum betina haid tak boleh puasa. Wattalaq betina haid tak boleh ditolak, bukan ditolak dijulak, bukan ditolak dicerai, dijatuhkan talak tak boleh. Inilah hebatnya Islam, ya. Karena kenapa? Bisa jadi pada saat betina lagi haid seminggu, 7 hari lumayan tambah lagi 15 hari. Tak berhubungan badan, mungkin mumet, mungkin mentak kepala, bawa anak marah Nah kan? Di dalam Islam tak boleh betina haid ditolak, dicerai. Karena kenapa? Itu tadi alasannya, masya Allah. Ya, mungkin lagi dan pening tak dinjuk. Ya, selesai suci, dinjuk, insya Allah baik lagi. Sebenarnya kita ni mudah Pak, serius. Kalau ada masalah, kalau masalah itu tidak keluar dari kamar, insya Allah cepat selesai. Serius. Nah yang repot itu kepala keluar dari rumah, nyampe ke mulut, ke telinga siapa nah, itu yang bakal lebih besar. Ada masalah, bawa ke kamar, ngomong benar-benar, insya Allah selesai. Tapi kalau masalah sudah dibawa keluar, malahan dicerita ke kemana-mana, itu. Kadang kita ini sepele. Contoh. Misalnya simpel, kita lagi sakit, bini kita ibaratnya itu lagi banyak gawe, ya, lupa nunjuk kita obat. Sebenarnya ini hal sepele kan, tapi kalau kita cerita dengan wong tua kita, karena sayangnya wong tua kita bukan main tadi, lupa nunjuk obat, bener kau ni sakit tak diurusi, nah itulah yang besar. Tapi kalau sama-sama kan, kalau bukan nunjuk tahu bapak lah lebih lama kawin ya, nunjuk budak belum kawin. Maksudnya apa? Wong tua, ingat wong tua, tugas wong tua bukan melok campur rumah tangga, ngarah ke baik, ngarah ke. Jangan dipeloi. Kalau dipeloi rusak gawe jadi. Wal mururu fil masjid in khafat talwithahu, bahkan betina yang haid lewat di masjid baik tidak boleh, dengan catatan in khafat talwithahu, takut mengotori. Tapi kalau dia ngejamin, kan zaman sekarang sudah canggih, maaf ngomong tuh alat betina kan sudah canggih untuk nahan haid
Ya kan? Tidak ada bakal tembus, tidak bakal campak, tidak bakal netes. Dia yakin ini tidak bakal netes ini. Nah, lewat masjid boleh. Lewat deh. Tidak boleh bolak-balik, tidak boleh. Lewat deh, cuma sekedar lewat. Tidak boleh bolak-balik, tidak boleh. Lewat baik. Tapi kalau takut mengotori, takut kaget netes, takut kaget ini. Nah, kalau sudah ada perasaan ini, jangan lewat, tidak boleh, haram. Karena sudah takut mengotori. Wal istimta'u bima baina surra war rukba. Yang terakhir, betina nih Pak, bini kita nak kita nikmati segalanya boleh. Seluruh tubuhnya halal untuk kita. Pada saat dia haid, nah ini di sini tunjuk tahu. Haram untuk wal istimta'u bima baina surra war rukba. Untuk lanang haram untuk bersenang-senang di bawah pusat, di pucuk lutut. Ngerti maksudnya? Bersenang-senang dengan bini gitu. Pada saat dia haid di bawah pusat pucuk lutut. Ngerti lah maksudnya, tidak boleh berjelas. Takutnya ngapa? Kaget kelepasan. Ujung-ujungnya kita laju ke bini kita. Bini aku nih, iya bini kamu nian, bener. Tapi pada saat dia haid tidak boleh haram. Tapi ini sebenarnya kata guru kami tidak 100% hukumnya haram, tidak. Kalau kita kan punya kapasitas, tahu kapasitas diri kita masing-masing. Ustaz, cuman megang-megang pusatnya baik Ustaz, tidak ada sampai. Bisa ngejamin cek itu tidak masalah. Tidak ada haram 100%, tidak boleh, tidak. Bisa ngejamin tidak bakal berhubungan badan, tidak masalah. Tapi lebih baik dihindar. Pocoknya Ustaz boleh tak? Kalau pocoknya dari boleh, keralah. Dengan catatan bini kamu nih, jangan bini wong. Boleh. Nah, dan juga kata pula ibu-ibu sebenarnya perlu disampaikan ini. Karena kenapa? Keluar mic keluar. Sudah tidak usah lah. Ya. Ini boleh diunjuk tahu ke ibu-ibunya. Bini juga harus ngerti, jangan zalim sama laki. Banyak cara untuk menyenangkan laki. Lagi head emang tidak boleh berhubungan badan, tapi tangan bini halal. Tangan bini halal. Kalau lanang kawin, maki tangannya dewek bersenang-senang tidak boleh, haram. Tapi kalau tangan bini boleh. Jadi jangan disiksa laki tadi. Boleh disampaikan sama rumah kakek. Jangan disiksa laki. Banyak cara untuk menyenangkan laki. Nah itu Pak. Jadi itu alhamdulillah. Perjanjian kemarin kan cuma kalau bisa setengah jam biar tidak panjang, biar tidak lama. Nah ini caknya lebih itu sedikit, tidak apa-apa Alhamdulillah. Jadi itu perlu kita perhatikan. Oh ternyata pada saat tidak punya wudhu, perhatikan. Sholat tidak boleh, tawaf tidak boleh, nyentuh Quran, membawa Al-Quran tidak boleh. Itu juga dengan junub, sholat tidak boleh, tawaf tidak boleh, nyentuh mushaf, membawa mushaf, berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran. Yang haid itu juga tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh mushaf, membawa mushaf, berdiam diri di masjid, membaca Quran, puasa ditolak. Nah haram di sini berlaku untuk siapa? Untuk tolak ini berlaku untuk lakinya, kitanya Pak. Paham ya? Jadi kalau kita menalak istri kita pada saat dia lagi haid, haram hukum kita berdosa. Tapi talaknya macam mana? Talaknya tetap campak. Talaknya tetap berlaku, tapi kita berdosa. Ngerti maksudnya? Ku talak kau. Nah, maka talaknya jatuh, tetap talak satu dia. Tapi haram gitunya berdosa. Nah, itu. Wa mururu fil masjid in khafat talwithahu. Betina haid dilarang berjalan di masjid kalau dia takut mengotori. Wal istimta' bima baina surra wa rukbah yang tadi. Bersenang-senang di bawah pusat pucuk lutut tidak boleh. Alhamdulillah. Ada yang nak didiskusikan mungkin? Kati? Tapi mungkin ini agak
keluar dari materi tadi. Ini kebetulan dua anak-anak ini banyak. Kami ini kalau sholat, anak-anak ini banyak ngobrol. Nah, mereka dorong kalau di kami ini lagi diomongin oleh kami, banyak kurang menurut. Kita dorong dengan Ustaz untuk diomongin lah sekalian. Oh, jangan ngobrol, ngerti tak kamu nih? Ngobrol Ada orang tuanya tak sini? Orang tuanya tak? Ada yang ada. Ada yang ada. Nah, Pak bagi yang ada, Pak kekepi budak tu. Ya dikekepi. Boleh ngajak, boleh. Jangan dilarang ya. Budak nak datang ke masjid jangan dilarang. Tapi untuk orang tua perlu perhatian. Sudah tahu anaknya bakal ribut di masjid, lebih baik suruh di rumah. Ganggu ibadat. Tapi jangan dilarang. Kalau budaknya dah datang, jangan diusir. Jangan dimarahi, tegur benar-benar. Ini untuk orang tua. Anaknya ada, lah tahu anaknya maaf mau cicilan nakal. Daripada wong kapan sujud dilangkah-langkahnya palak wong. Lebih baik suruh di rumah. Atau anak pernah masya Allah, anak terharu. Wong lagi haji umroh, wong luar caknya tuh rayunya tuh, betino. Dia lagi sholat, ya mungkin sebagian wong nganggep kejam, tapi anak terharu bangga. Ngapu bangga? Seneng nyingoknya. Budak tadi itu ada pecah diranti kaki budak itu dengan kaki emaknya lagi sholat. Biar tidak jauh, biar tidak hilang, biar tidak kemana-mana. Lagi sholat, ganti. Paling main di sinilah dia tidak nganggu uang banyak. Itu lebih bagus. Tapi untuk budak-budak, dek, waktu main banyak ada waktu main. Emang dunia kami ini dunia main, tiap pagi main pula. Tapi kapan sholat jangan main kesian, bapak-bapaknya kesian, bapak-bapak nak sholat, nak khusyuk, jangan main setuju? Main lagi payah pak. Apa payah? Marah anaknya baknya nak ngamuk dengan. Anak dulu ingat waktu anak masuk pesantren ini. Datang pesantren, abah nemui ustad, nemui habib, nemui kiai. Beb, anak nitip anak Abdurrahman. Apa yang dia omong ke abah nah? Kalau anak-anak nakal, tegur. Andai kata ditegur tidak mempan perlu digepuk, beb. Abah anak mesen sama guru depan anak. Iya. Otomatis kalau kita menyaksikan hal ini, kita takut pak. Takut ngapo? Di pesantren kena gepuk, ngadu ditambahi. Bener gak? Baku kemarin digepung. Ngapo digepuk? Tak buat PE. Tak buat PE. Ditambahi. Mainnya ida. Budak sama-sama budak bebalah. Belum lah kering banyu mata lah main lagi. Bener tak? Lebutan mainan nangis. Banyu mata belum kering main lagi. Ini payah wong tua nak dipelok igawe budak. Tahu ini nak setan yang anak aku. Mainan anak aku. Ujung-ujung sama-sama wong tua bebala. Kalau sudah sama-sama tua bebala sampai mati tak ada nak maafan, pikir lah. Tak usah dipelok. Kecuali misalnya lah kelewatan, lah saling gepuk pisai, jangan dipelok. Itu Pak. Ada lagi? Jangan main meme nih sholat. Sholat, main. Ada? Sudah cukup. Alhamdulillah. Seluruh kata-kata yang benar datang dari Allah, seluruh kata-kata yang salah datang dari diri kami pribadi. Kepada Allah kita semua mohon ampun, kepada bapak-bapak sekalian kami mohon maaf. Maaf mulut agak lobok cara orang kita ni lah, orang Palembang mulut. Mungkin ada kata yang tak pantas, kata yang kurang ajar, kata bukan menggurui, bukan. Tak kata sedikit pun niat menggurui dah. Kita bagi apa yang tidak pantas di kami boleh disampaikan, boleh ditegur. Tidak masalah. Alhamdulillah. Mungkin kita tutup dengan doa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yassara faradak wa la tuwallina wa la yansu'u wa la taj'alna min khalafa amrika asr. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa ta'ala bisalam wa akhiru alhamdulillah rabbil taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.